Cek sound. Cek. Cek 1 2 3. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama pagi hari ini selama 2 jam ke depan. Ya, kita terus terang saat ini sudah betul-betul berada di masa itu. 5 tahun yang lalu, saya dengan tim Bapak Ibu kita sudah akan memprediksi hal ini. Dan tadi malam Pak Bambang sudah laporan ke saya. Jadi semua YouTube kita yang berbicara tentang penyakit kanker, penyakit yang tidak ada obatnya sudah dihapus semua. Dihapus oleh YouTube. Dan kita sudah kena penalti ya, Pak Bambang ya. Peringatan kedua sudah. Dan kita sudah masuk di era yang saya takutkan begini. Nanti Bapak Ibu, herbal itu tidak boleh. Saya harus katakan jujur. Herbal itu tidak boleh. Yang boleh hanya obat kimia. Ini bukan peraturan Indonesia. Indonesia juga tidak berkuasa untuk hal ini karena ini peraturan WHO. Jadi mari kita betul-betul berjuang bersama. Karena itu yang saya ingin bagikan adalah semaksimal mungkin. Saya akan bagikan kepada Bapak Ibu tentang bagaimana hidup sehat secara mandiri, kemudian betul-betul di dalam bisnis bisa mandiri untuk mencapai kesejahteraan. Karena sejujurnya yang ditakutkan oleh orang-orang tertentu di dunia ini adalah ketika orang itu bisa mandiri. Coba bayangkan, Indonesia adalah negara keempat terbesar di dunia. Jikalau seluruh rumah ini bisa mandiri Bapak Ibu, mandiri di dalam pekerjaan, mandiri di dalam kesehatan, maka yang terjadi adalah satu hal yang luar biasa. Indonesia hari ini adalah menjadi negara importir terbesar semuanya. Ayo Bapak Ibu kalau cek semuanya. Kita ini hobi belanja atau hobi produksi? Hobi belanja. Yang dibunuh bertahun-tahun dari bangsa kita ini adalah kemandirian. Digantikan dengan konsumtif. Raksasa-raksasa dunia selalu kepingin kita akan menjadi negara pasar. Suruh beli terus. 10 tahun lalu kami berdiskusi dengan beberapa profesor. Kita menyimpulkan satu titik begini Bapak Ibu. 0 sampai 17 tahun. Ini jarang sakit. 0 sampai 5 tahun. Ini kita kirim ke tabungannya mereka. 5 sampai 17 tahun disuruh belajar. Tidak ada penyakit parah di situ. Umur 20 tahun sampai umur 40 tahun kita disuruh bekerja untuk kumpulkan uang. Tapi ingat, 45 tahun sampai selesai kita disuruh setor ke mereka. Setuju atau tidak? Waktu kecil, ketergantungan terbesar apa? Susu formula, vaksin. Usia sekolah, tidak ada apa-apa. Karena kita disuruh belajar. Setelah itu, kita disuruh bekerja, cari uang. Tapi ingat, apa yang ditanam di sini, dituai di sini. Ini adalah bisnisnya orang pintar. Apa yang harus kita lakukan ketika kita hidup dalam kondisi seperti ini?
Tidak ada cara lain, kita harus mandiri. Seluruh materi pelatihan saya Bapak Ibu, goal saya hanya mandiri. Mandiri di apa? Di seluruh aspek. Saya minta maaf sekali, jangan tersinggung. Kita sedang kehilangan generasi kita. Generasi muda kita hari ini sudah hilang Bapak Ibu. Siapa yang sudah melihat anak-anak muda hobinya cuma menghabiskan uang, belanja dan tidak produktif? Sudah banyak atau belum? Itulah yang akan menghabiskan kekuatan suatu bangsa. Yang senang para pengusaha yang besar-besar. Tetapi kalau kita tidak membangun kemandirian ini dari awal, kita kehilangan bangsa ini. Yang lebih parah satu Bapak Ibu, kita kehilangan Tuhan. Saya katakan jujur, ini bukan visi yang baru, ini bukan cerita yang baru. Kita sudah mempersiapkan ini sudah lebih dari 10-15 tahun yang lalu. Konsep pelatihan saya tidak pernah berubah. Membangun dari yang kecil. Kalau dulu saya cuma buka umum. Tidak sampai setajam sekarang. Tetapi karena eranya sudah sampai. Waktunya sudah sampai. Kita harus berubah. Karena apa? Indonesia tetap akan menjadi negara besar di tahun 2030. Percayalah. Pertanyaannya satu, apakah kita menjadi yang membuat negara itu besar atau kita hanya budak di negeri sendiri? Bapak Ibu pilih mana? Bapak Ibu mau anak-anak Bapak Ibu cuma jadi karyawan atau anak-anaknya Bapak Ibu yang jadi pengusahanya? Pilih jadi pengusaha kan? Karena itu saya minta tolong. Saya secara jujur katakan kita ada waktu cuma 3 tahun. Sampai 2027. Karena itu saya akan dampingi Bapak Ibu. Sampai tahun 2027. Ini adalah masa-masa sulitnya dunia. Karena masa-masa transisi sedang terjadi. Dan tidak ada cara lain. Mandiri. Kita akan belajar selama 2 hari ke depan ini Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mandiri semuanya. Selama ini Bapak Ibu cuma lihat saya, karena Bapak Ibu dari pertanian, lihatnya saya cuma seorang, anggaplah motivator pertanian, boleh. Tetapi sebelahnya, seandainya ini dua sisi mata uang Bapak Ibu, di pihak lain, banyak orang lihat saya sebagai seorang herbalis. Di sini ada enggak yang tahu saya seorang herbalis? Ada ya? Yang sudah pernah dengar radio saya bertahun-tahun sudah banyak. Jadi 2 sisi ini saya jalankan. Kenapa saya jalankan? Kenapa pertanian sekarang saya push? Bukan sekarang sebenarnya. Pak KB itu sudah menyelesaikan berapa tahun Pak KB ngajar Pak KB di Home Base? Sampai Corona. Kita di Mojokerto Bapak Ibu training center sudah jadi sih, sudah terlalu besar, makanya kita tidak buka di sana. Itu sudah 17 negara yang sudah belajar di tempat kita. Kalau total itu saya ngajar sudah 12.500 orang. Itu bukan hanya Indonesia, 17 negara. Untuk mempersiapkan. Tapi hasilnya mau saya katakan jujur, masih 0 besar. Ya ada sih, tapi ya belum ngefek. Ya, yang YouTuber yang muda-muda itu juga banyak dari ilmu-ilmu saya yang saya ajarkan mulai tahun 2013. Saya sendiri ngajar cuma sampai 2015 waktu itu. Setelah saya 2015 saya sudah tidak ngajar, Pak KB yang pegang training kita. Saya baru ngajar lagi karena ini sudah injury time. Injury time waktu perubahan. Bapak Ibu pernah dengar YouTube saya yang politik jahat membunuh petani? Itu bukan orang Indonesia yang merancang, bukan pemerintah kita. Yang merancang itu memang ada yang lebih besar dari pemerintahan Indonesia. Nah, karena itu
Mau ya kita berjuang bersama-sama 3 tahun ya. Tolong Bapak Ibu jadilah pionirnya, jadilah mercusuarnya. Kenapa saya katakan Bapak Ibu adalah orang-orang yang terpilih? Saya yakin Bapak Ibu datang ke sini bukan karena cuman kepingin saya, tapi kepingin ada gerakan dari dalam hati kan, yang untuk harus datang. Nah, ayo kita belajar bersama-sama tentang pentingnya mandiri. Di sektor pertanian Bapak Ibu, ketika sekarang ini apa yang Bapak Ibu dengar yang dibutuhkan petani hari ini? Saya tunjukkan. Ini agak menyakitkan tapi saya ceritakan. Tidak ada pupuk terus demo, betul atau tidak? Tidak ada pupuk terus protes. Protesnya ke siapa? Ke pemerintah. Padahal minta maaf. Dipaksa kayak apapun Bapak Ibu, pemerintah tidak akan bisa beri lebih. Karena sumber daya alamnya tidak cukup. Buat pupuk yang Bapak Ibu butuhkan itu rata-rata dari gas alam. Gas alam kita, Indonesia ini mentok cuma bisa produksi 6 juta ton. Impor terbesar kemarin dari Ukraina. Dan Ukraina hari ini sedang perang. Sehingga kita tidak bisa. Kemarin Pak Jokowi sebelum lengser, dia buat pabrik pupuk baru. Tapi bukan dari gas alam. Tapi dari amonia. Dan itu resikonya tinggi sekali. Residu yang ditinggalkan terlalu tinggi untuk tanah kita. Ini dipaksa pun cuman keluar di angka 9 juta ton. Bapak Ibu tahu kebutuhan pupuk Indonesia itu berapa? 23 juta ton. Impor kita kemarin 12 juta ton. Yang bisa disubsidi oleh pemerintah cuma 7 juta ton. Karena itu saya mau katakan jujur, enak mana kita cuma menggantungkan nasib untuk kepingin impor, kepingin beli, atau kita mandiri. Karena itu saya katakan, untuk mengatasi kelangkaan pupuk di Indonesia, bukan beli, buat. Bukan tergantung lagi, buat. Kenapa saya harus katakan buat sendiri itu jauh lebih penting? Karena kita punya potensi untuk mengerjakannya. Sudah deh, tidak usah mikir urusan negara. Tidak usah mikir urusan kebutuhan beras nasional. Yang kita pikirkan cukup pikirkan keluarganya masing-masing saja. Cukup itu saja. Kenapa kok begitu? Seandainya impor pun kan yang makan orang banyak kan? Seandainya semua orang banyak itu mikir sudah, saya tidak usah mikir yang lain dulu deh. Saya mikir untuk kepenuhan keluarga saya sendiri saja. Selesai tidak kira-kira kalau semua tobat seperti itu? Selesai. Karena itu di pupuk Bapak Ibu yang saya ajarkan dari hal yang kecil. Kenapa saya seringkali katakan tanggung jawab. Tanggung jawab ini luas Bapak Ibu. Kenapa seorang menikah harus di atas usia 20 tahun? Karena bisa bertanggung jawab. Orang yang bisa bertanggung jawab itu pasti mikir supaya dia bisa mandiri. Lah pertanyaannya sekarang, Pak, kalau ke depan orang menikah nih anak-anak muda, karena kita konsumtif, berarti kita kan selalu kepingin beli kan? Ada yang jual kan? Lah pertanyaan kedua kan satu, uangnya dari mana? Hari ini anak-anak muda, karena Bapak Ibu masih cukup semuanya ini. Ingat, siapa yang sudah di atas 50-60 tahun ini? Ada? 50-60 tahun. Saya minta maaf Pak, saya minta maaf. Bapak dulu ketika masih remaja, disuruh kerja atau tidak? Suruh kerja kan? Supaya apa? Mandiri. Ayo kita balas dengan anak muda zaman sekarang. Kita balik kondisinya dengan anak muda zaman sekarang. Seusia SMA, apa yang mereka lakukan anak muda hari ini? Cuman minta kan? Alasannya apa? Tidak ada kerjaan kan?
Orang tua selalu berpikir daripada nganggur kamu kuliah, kamu belajar. Padahal Bapak Ibu, kita akan masuk di era perubahan ini. Kita sudah masuk ke 4.0. Karyawan akan sangat terbatas. Kemarin raksasa-raksasa yang karyawannya, yang paling banyak butuh karyawan itu garment. Habis. Seritek. Habis. Yang karyawan besar-besar itu saya kemarin baca lagi otomotif 10.000 karyawan PHK lagi. Terus mau kemana anak muda hari ini? Pemerintah bisa gaji Pak orang-orang nganggur. Kemarin dengan program namanya Prakerja, pengangguran digaji pemerintah. Tapi apakah seperti itu? Itu akan membunuh mental. Karena itu saya senang ini yang muda-muda, usia yang di bawah 30 tahun, 1, 2, cuma 2, 3, ada lagi enggak? Cita-cita ya sebelum 30 tahun jadi miliarder. Supaya bisa membuat pabrik-pabrik di desa. Supaya bisa mempekerjakan banyak orang yang memang mentalnya cuma nasibnya cuma jadi pekerja. Ayo kita rubah konsepnya. Tanggung jawab itu adalah menciptakan siapa kita. Saya minta tolong Bapak Ibu, ada waktu perubahan ini. Tanggung jawab itu semua dimulai dari yang kecil. Kenapa saya membuatkan konsep pertanian yang saya ajarkan adalah mulai dari yang kecil tanpa modal. Supaya tidak ada alasan satupun anak muda akan berkata saya tidak punya modal. Apa sih yang dimaksud dengan membuat perusahaan? Ayo Bapak Ibu, kalau mau membuat perusahaan yang dipikir pertama kali apa? Modal. Itu yang salah total. Pikirkan yang pertama kali namanya kebutuhan. Kebutuhan itu apa? Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Sekarang saya mau tanya, cita-citanya besok Bapak Ibu, apa sih kepinginannya? Coba ada satu orang gitu jadi testimoni, kepengen apa? Cita-citanya besok itu kepengen apa? Atau yang muda nih? Enggak jadi miliarder gitu Pak ya? Uangnya banyak atau sedikit miliarder? Untuk apa uangnya? Enggak, kebutuhan itu apa? Untuk diri sendiri untuk apa? Seandainya kamu punya uang 1 miliar hari ini untuk apa? Untuk anak cucu disimpan gitu aja. Habis. Untuk dikembangkan. Enggak, sebenarnya cuma kebutuhan itu cuma 2, 3 lah. Sehat. Untuk makan. Dan untuk belajar. Kita punya uang itu kita habiskan cuma untuk ini loh Bapak Ibu. Yang lainnya hanya untuk senang-senang. Senang-senang kalau enggak punya ini Bojonegoro ya. Yang kemarin dapat uang melimpah gara-gara pengeboran itu Bojonegoro ya. Satu desa gimana? Tuban ya. Yang satu desa bisa beli mobil semua, betul ya? Coba bayangkan. Ini contoh nasional loh Bapak Ibu. Ini contoh yang tingkat nasional. Satu desa dapat uang bermiliar-miliar, betul? Terus akhirnya ketika mereka tidak tahu belinya apa? Mobil. Rumahnya jadi megah. Nah, saya minta tolong. Setelah itu tidak sampai 2 tahun. Semua sudah habis. Beli mobil tidak bisa beli bensin. Nah, yang lebih parah satu. Dulu habis kaya, merasakan nikmat 1 tahun. Terus habis gitu miskin lagi, sakitnya minta ampun. Sakit karena dulu punya, sekarang tidak punya, tanahnya sudah hilang. Betul atau tidak? Yang lebih sakit lagi satu Bapak Ibu, jadi olok-olokan. Sekarang saya minta maaf, yang orang tuanya kaya,
Kepengen enggak Bapak Ibu nanti dikatakan anak yang enggak bisa kerja cuman menghabiskan harta orang tua? Enggak mau kan? Ayo berubah. Ayo berubah sama-sama. Mulai dari yang kecil. Saya lebih senang sengsara dulu deh. Menderita dulu deh. Tetapi endingnya akan berhasil. Kalau Bapak Ibu mau ninggalkan warisan, tinggalkan warisan yang baik buat anak kita. Tinggalkan warisan yang baik. Kalau boleh saya katakan, orang yang bijaksana itu adalah orang yang meninggalkan warisan yang baik buat anak-anaknya. Apa sih warisan yang baik buat anak-anaknya Bapak Ibu? Warisan yang baik itu bukan harta, tapi ilmu. Ilmu untuk mereka bisa belajar. Nah, karena kebutuhan manusia itu sebenarnya cuma ini Bapak Ibu. Cuma 3. Kepengen makan yang cukup, sehat, dan belajar. Belajar itu edukasi. Edukasi itu rekreasi. Bapak Ibu, healing itu termasuk dalam proses belajar. Nanti saya akan jelaskan 3 ini bertahap. Coba bayangkan saya kembali ke sini. Kalau usia segini kita akan dipanen Bapak Ibu. Kita ini dipanen. Dipanen itu kita diambil hak kita. Ini Bapak dari medis ya Pak ya, dari perawat ya. Yang sakit usia paling banyak kan 40 tahun ke atas Pak ya. Isinya cuma lapor tiap minggu ke rumah sakit atau ke puskesmas kan Pak ya. Setor terus. Yang setor bukan kita mungkin, negara Bapak Ibu. Lihat BPJS, BPJS bisa bangkrut ini. Makanya sekarang cuci darah sebentar lagi sudah tidak boleh ya. Dibatasi sudah. Terus berarti apa yang akan terjadi? Bukan kematiannya Pak. Kita sedang tereliminasi. Mau enggak keluarga kita dieliminasi? Ayo bertobat dari sekarang. Saya sering kali dimarahi DPR Bapak Ibu. Kalau saya ngomong begini. Rumah sakit semakin banyak. Dokter semakin banyak. Para medis semakin banyak. Bidan sudah tiap desa. Tapi umur manusia sudah tambah turun. Setuju atau tidak? Kalau dulu umur 70 banyak, 80 sedang, 90 sedikit. Sekarang meninggal di usia 60 biasa, 50 tahun, oh ya. Betul atau tidak? Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Katakan saya. Kita semua. Semua mau menyelamatkan mereka? Ayo kita berubah bersama-sama. Ayo kita bangun bersama-sama. Tidak perlu modal apapun. Saya ulangi, tidak perlu modal apapun untuk kita bisa jadi miliarder. Untuk bisa jadi orang sukses. Yang dibutuhkan hanya tanggung jawab. Kenapa kita menyingkat tani itu tawakal, amanah, niat, ibadah Bapak Ibu? Karena saya tahu jalan pertanian itu jalan yang paling sulit. Percayalah. Hanya orang-orang yang kuat, hanya orang-orang yang bermental pejuang, hanya orang-orang yang teguh pendiriannya. Mereka bisa kuat di dalam pertanian. Kalau tidak punya mental ini saya jamin, kalau cuma mentalnya mental tempe, habis di situ. Tetapi satu yang mau saya katakan, kalau tidak lewat jalan itu mau lewat jalan apa lagi? Saya mau tanya jujur Bapak Ibu, masuk surga itu susah atau gampang? Tapi harus diusahakan enggak? Kalau tidak kita usahakan kan ya pasti kepreset kan. Ini yang beragama muslim Bapak Ibu. Kalimat syahadat pertama berkata bagaimana? La ilaha, tidak ada Tuhan. Berarti ada Tuhan lain enggak? Ada. Dan sekarang lebih kuat. Namanya apa? Betul atau salah kira-kira? Gara-gara uang kita ninggalkan jalan yang benar. Betul atau salah? Tobat ya. Tolong tobat. Karena kunci pertanian itu di sini. Yang satunya adalah Allah.
Siapa yang sudah menjadi petani lebih dari 10 tahun dalam bisnis? Bukan petani biasa, petani bisnis di sini ada enggak? 5 tahun deh. Kalau dikerjakan orang gimana, Pak? Sama saja kan bisnismen kan? Iya. Berhasil atau tidak? Ya lumayan sedang aja. Tapi cukup, Pak. Alhamdulillah. Siapa yang petani cabai di sini? Melon, semangka begitu yang bisnis untuk profit oriented besar? Pernah, Pak? Kerjasama dengan Sweety Farm, Pak. Tanam apa, Pak? Melon sama semangka. Berhasil, Pak? Gagal, Pak. Ada orang yang berhasil, Bapak Ibu. Panen cabai bisa dapat 0,5 M. Hitung berapa bulan? Pasti hancur. Dasar yang salah menentukan arah yang salah. Karena itu saya akan mengajar Bapak Ibu kita mulai dengan jalan yang benar. Gusti Allah ciptakan kita kan dari bayi Bapak Ibu ya. Waktu bayi kita sama-sama, semua sama, tidak bisa apa-apa. Tetapi pendidikan yang menjadikan kita berbeda-beda. Dasar inilah yang harus kita bangun. Jalan milih mana? Kalau pikiran kita hanya profit oriented, maka kita melakukan segala cara. Yang penting saya berhasil. Yang penting saya untung. Yang penting saya sukses. Yang penting saya kaya. Saya ngobati orang jutaan orang Bapak Ibu di Herbal. Sehingga saya tahu meninggalnya orang terakhir itu seperti apa. Saya ketemu dengan banyak sekali pasien yang sudah berkonsultasi dengan saya. Selalu saya kadang-kadang saya tanya, pekerjaannya apa? Karena apa? Uang yang kita makan itu meminta pertanggungjawaban. Setuju atau tidak? Orang yang kerjanya cuma cari uang Bapak Ibu, isinya masalah. Yang anaknya nakal lah, yang sakit penyakit lah, yang keluarganya bagaimana, seperti itu. Tadi yang kalau kepengen jadi miliarder, bangun rumah mewah, percayalah. Rumah mewah Bapak Ibu tidak akan pernah bisa membeli kebahagiaan. Uang yang banyak bisa beli obat yang mahal, tapi tidak akan pernah bisa membeli kesehatan. Setuju? Karena itu saya minta tolong, ayo kita belajar dari basic. Kenapa saya ngajari dari kecil? Supaya tidak ada alasan lagi orang berkata, saya orang miskin. Tanggung jawab yang kecil ini Bapak Ibu, kita mulai dari limbah rumah tangga. Tadi Pak KB sudah jelaskan sedikit. Jangan bosan ketika saya ngajar limbah rumah tangga. Bapak Ibu menyelesaikan masalah limbah rumah tangga ini sebenarnya masalah nasional selesai. Seandainya sekali setiap rumah tangga bertanggung jawab terhadap limbahnya masing-masing. Ada enggak tumpuan sampah di tempat pembuangan akhir? Tidak ada. Dan minta maaf, itu butuh triliunan Bapak Ibu untuk menghabiskan itu. Terus yang kedua, dari limbah rumah tangga ini kan keluar dua, yang satu pupuk, yang satu pakan. Seandainya tanahnya aja cuma 1000 meter, pupuk setiap hari produksi paling tidak 2 liter, 1 bulan sudah 60 liter, 1 panen sudah 260 kali 4, 240 liter. Spidol Mas. 240 liter, maka kita akan kecukupan untuk pupuk. Nggak usah beli kok. Yang sering kali kita anggap kan begini, pupuk ya beli, itu mental. Harusnya kita berkata, pupuk ya buat. Gini loh, kalau kita sudah menderita sekali deh, supaya ilmunya keluar. Terus yang kedua pakan. Minimal deh program 10+1.
Kalau cukup, kalau tidak cukup ya kurang. Gara-gara ini Bapak Ibu minimal deh sebelum jadi miliarder dulu. Keluarga sudah kecukupan gizi, tidak ada kasus stunting. Masalahnya kan sepele, repot Pak, beli saja lebih murah, betul atau tidak? Siapa ibu-ibu yang hobinya ngapain tanam sayur, beli saja cuma 2.000 kok, betul enggak? Betul ya ibu-ibu ya? Ini yang bahagia bapaknya. Nanti tenang Bu, bapaknya juga dibalas nanti. Kenapa kok begitu? Itu mental Bapak Ibu. Beli saja, beli saja. Kapan budaya beli saja ini sudah betul-betul menjadi kuat? 2018 sampai 2021. Berapa tahun? Sekarang kalau belanja ke mall, ke pasar atau di handphone? Handphone. Enak, alasannya sepele. Nggak usah kemana-mana Pak, cukup di rumah saja, dari luar negeri pun bisa datang. Betul atau tidak? Seneng nggak ketika belanja? Seneng, gampang, betul. Tapi bayar enggak? Diambil aja Tuhan. Saya minta tolong, minta maaf Bapak Ibu, hanya 3 tahun merubah satu bangsa. Dan yang paling ngeri lagi satu, dampaknya apa? Toko-toko tanggung habis enggak kira-kira dengan ini? Akhirnya ada hubungan antara produsen dengan orang tengah. Orang tengah ini raja tahun 2010 hingga tahun 2020. Habis. Hari ini anak-anak muda senang di sini jadi orang tengah. Oh, bisnis itu gampang lewat sosial media. Tapi percayalah, Bapak Ibu sedang mempromosikan pabrik. Pembeli kepengen beli yang mahal atau yang murah? Kalau pabrik juga bisa buat enggak untuk jualan di sosial media? Gampang kan? Akhirnya orang tengah hilang. Ini pengangguran yang tidak kentara luar biasa. Kalau begitu berarti posisi kita harus di mana dong supaya aman? Produsen. Siapa yang cita-citanya kepengen punya perusahaan di sini? Saya minta tolong. Kalau punya uang, simpen. Jangan dipakai modal. Hiduplah secukupnya. Hiduplah seadanya. Kalau punya uang tolong simpen, taruh disembunyikan. Taruh di bank atau apa, ATM-nya hilangkan. Apa? Enggak lah, kalau di bawah 1 miliar masih aman. Enggak masalah. Pokoknya jangan transaksi di atas 100 juta aman. Kita belum sampai ke level itu, baru tahun depan mungkin. Saya juga kepengen ngomong dengan orang-orang pajak gitu. Harusnya orang pajak itu juga bisa kerja biar bisa menentukan tarif pajak. Karena mereka ditarget, kemarin ditarget. Karena itu kalau saya ketemu orang pajak paling aman satu Pak. Daripada curiga, lebih baik ikut saya jadi administrasi saya, selesai. Nanti potong-potong sendiri, bayar-bayar sendiri, gitu loh harusnya. Itu paling aman. Tidak ada dusta di antara kita. Tapi konsekuensinya kalau rugi harusnya negara nambali dong. Lah itu yang harus di-fairkan di situ. Jangan kalau untung minta, kalau rugi dia lari. Itu pengecut. Kalau saya katakan Bapak Ibu, jadilah produsen. Tenang, dunia pertanian tidak terpajaki. Asal jangan bangun supermarket loh ya. Asal jangan bangun rumah makan dulu. Kalau jual di antara satu RW, satu RT tidak kena pajak. Karena transaksinya langsung. Tahu ya, tapi tenang saja, sebentar lagi juga uang tidak ada Bapak Ibu. Uang kan habis ini ganti semua kan.
Jadi terpaksa juga harus bayar pajak nanti. Tenang saja, enggak apa-apa gitu. Tapi saya berharap di pemerintahan sekarang ini kalau rakyatnya semua makmur, pemerintah sudah enggak bingung cari bayar pajak. Kalau BUMN semua untung itu lunas kok dari BUMN harusnya. Ayo kita kembali ke sini. Semua orang harus jadi produsen. Semua orang harus punya pabrik. Terutama Bapak Ibu yang sudah hadir di pelatihan saya. Harus punya pabrik. Loh Pak, pabriknya dari mana? Pabrik itu bukan bangunan Bapak Ibu. Pabrik itu bukan gedung. Pabrik itu adalah sistem. Pabrik itu sistem. Sistemnya cuma dua, produksi dan jual. Sudah ini aja. Inilah pabrik. Semua pabrik hanya dua ini yang dikerjakan, produksi dan jual. Kalau salah satu berhenti. Contoh, kenapa raksasa-raksasa pergarmenan Indonesia kemarin kolab? Bukan tidak bisa jual, Pak. Belinya terlalu mahal. Seandainya untuk garmen nih, belinya dari India. Harganya 1 meter anggap aja sekitar 20.000 jualnya. Cina bisa jual cuma 12.000. Pilih mana Bapak Ibu? Kenapa kita bisa belinya? Kenapa kita harus produksi mahal? Karena bahan bakunya beli, betul enggak? Kalau bahan bakunya buat, terserah kita kan. Mau harga berapapun kan bisa perang kan. Karena itu harus mandiri. Bukan berapa besar hari ini kita pikirkan, tapi berapa berputar kita berhasil. Jadi yang dimaksud sukses Bapak Ibu, itu adalah keberhasilan kecil yang diulang. Banyak orang seringkali di dalam dunia pertanian, dunia peternakan, dunia agrobisnis boleh saya katakan, itu menjadi kuburan massal. Kenapa saya katakan kuburan massal? Orang mikir bertani kapan? Ketika tidak punya pekerjaan kan? Habis pensiun kan? Betul tidak? Ilmunya punya tidak? Terus gara-gara dia kan sudah pendapatannya anggap aja 10 juta deh per bulan, betul ya? Terus dia harus berusaha cepat kan cari uang 10 juta kan? Akhirnya modalnya besar kan? Ilmunya kan belum ada kan? Pasti apa yang terjadi? Pasti bangkrut. Karena itu saya katakan sektor agrobisnis itu kayak kuburan besar. Bukan hanya ribuan, mungkin jutaan orang sudah terkubur di situ. Sudah ada di sini yang sudah mulai ternak kambing jumlah banyak terus habis gitu? Belum ada ya, alhamdulillah ini. Calon semua ini ya. Mulai aja belum, wah ini sudah pinter kalau begini. Karena apa Bapak Ibu? Ini paling penting. Dan Indonesia hari ini butuh ini. Butuh apa? Ini loh. Goalnya adalah cukup keluarga, cukup untuk makan, cukup untuk sehat. Sudah tidak usah pikir yang lain-lain. Bapak Ibu bekerja 24 jam, pulang dibawa ke rumah, dikasihkan anak dan keluarga. Apalagi kalau masih pegawai pabrik atau buruh, minta maaf, uangnya cuma cukup untuk hidup. Pertanyaannya satu, kalau cuma cukup untuk hidup aja loh, dibela-belain kayak gitu, kenapa kita tidak mandiri saja? Karena itu ketika kita membuat pupuk pertama Bapak Ibu, pupuknya bisa dijual tidak? Tidak akan ada orang mau beli. Coba bawa ke pasar, pupuk banyak apa Pak? Limbah rumah tangga. Ngapain bawa limbah ke pasar? Betul atau tidak? Karena itu pupuk ini harus dilakukan. Yang tadi Pak Kabis sempat bilang 3x3. 3x3 itu Bapak Ibu cukup untuk satu keluarga. Sudah over satu keluarga. Kenapa kok saya harus ngajari ini? Bapak Ibu bekerja apapun, ujungnya cuma makanan. Kalau suami-suami ini, ketika bisa menafkahi anak dan istri, bisa dimakan walaupun uangnya ngepres, bahagia tidak? Lihat anak-anak makan, bahagia tidak?
Itu kebahagiaan seorang laki-laki. Bisa memberi makan yang layak saja buat anak itu sudah bahagia. Nah, setelah ini selesai Bapak Ibu, saya minta tolong, kepenuhan sudah tercukupi. Kan kita tidak cuma cukup makan Pak, masih butuh keinginan bayar listrik, bayar uang sekolah, bayar bensin dan sebagainya, betul kan? Nah, level kedua ini Bapak Ibu, ini yang paling penting. Kita buat penghasilan harian yang butuh tanah 300 meter. Pupuknya dari mana? Cukup dari rumah tangga sama ayam ini loh, sudah lebih dari cukup. Ini sudah saya hitung detail Bapak Ibu. Ini sudah lebih dari cukup untuk pupuknya. Loh Pak, kalau cuma tanah 300 kan berarti cuma gaji UMR. Sebentar, pecah telur itu penting. Tahu arti kata pecah telur Bapak Ibu? Pecah telur itu artinya begini loh. Dari tidak ada penghasilan bisa menghasilkan, tapi bukan dari orang, tapi dari kita sendiri. Kalau ini kan cuma untuk keluarga nih, muter. Cukup, bisa berkata syukur alhamdulillah. Terus yang kedua, bisa punya pendapatan. Mungkin antara 3 sampai 5 juta ada 1 bulan. Gimana Pak? Sudah cukup ya? Saya minta tolong, jangan gara-gara tanah cuma 300, kalau kerja di pabrik, ini anggapnya pabriknya Bapak Ibu. Ini pabriknya Bapak Ibu. Jadi kerja di sini ya buat meja lah di situ, baru dari kayu jelek-jelek duduk di situ. Terus habis gitu nganggur diputeri, kalau tanah 300 diputeri 8 jam sehari Bapak Ibu, sempat enggak nyamuk nempel di situ kira-kira? Jangan bingung tentang insektisida, jangan bingung tentang fungisida, jangan bingung tentang hama penyakit. Wong tanah cuma 300 saja 8 jam itu sudah rata itu tanah Bapak Ibu. Orang mikirnya kita orang stres atau orang gila kira-kira. Kantorku mana? Di sini. Saya ingatkan Bapak Ibu. 10-14 tahun yang lalu lah. Kantor saya di depan kandang kambing. Kambingnya cuma 3 ekor. Siapapun tamunya, saya temui di depan kandang kambing. Orang pertama kali risih, pertama kali jijik, saya bilang, ya ini kerjaan saya. Jadi di samping kandang kambing itu ada kolam di 1005 Bapak Ibu. Ini ada kolam, sebelah sini itu kandang kambing. Jadi setiap hari saya mau duduk, ngopi, makan di depan kambing. Dan semua tamu saya pasti ke situ. Kenapa saya bawa ke situ? Ya karena itu pekerjaan saya. Tahu komentarnya mereka tentang hal itu Bapak Ibu? Mereka bilang saya ini orang aneh. Karena jumlahnya masih kecil. Saya punya seorang sahabat. Sahabat saya pendapatannya sudah 1 M waktu itu per bulan. Setiap kali dia datang, 6 bulan sekali dia selalu datang ke tempat saya. Dia datang dan memberi ide dan memprotes saya. Dan mereka selalu berkata begini teman-teman saya, kamu itu bisnis apa? Bisnis kayak gini tuh loh, mana uangnya? Ya enggak ada. Cuman bisa hidup untuk hidupi karyawan aja sudah syukur alhamdulillah waktu itu saya. Setiap 6 bulan dia datang. Sampai akhirnya 3 tahun. Dari lahan 1005, akhirnya sudah jadi 6 hektar. 3 tahun. Kalau lulus ya. Tahu komentarnya ketika saya dari 1000 meter jadi 6 hektar Bapak Ibu? Wah bener juga ya usahamu. Lah 3 tahun kemarin lihat apa? Lihat kambing aja sih. Lihat kambing. Paham aja saya Bapak Ibu. 3 tahun itu dia tahu, dia lihat semuanya. Begitu saya sudah jadi, ini saya mau katakan jujur. Setelah 3 tahun, jalan ke 5 tahun, dia mainnya di properti. Mainnya di rumah makan. Setelah 5 tahun saya dari nol Bapak Ibu. Saya baru bisa beli propertinya dia.
Gara-gara apa? Tidak bisa bayar utang. Ini sahabat saya sendiri. Terus akhirnya mereka katakan, wah aku tak ikut bisnis kayak gitu. Beli sapi langsung 30, mati. Ujung-ujungnya, waduh aku kok bangkrut ini pelihara sapi. Tolong beli. Tahu cerita ini konsepnya di mana? Setahap demi setahap. Bapak Ibu kalau seandainya punya modal nih untuk 1.500 itu modal minimal 30 hingga 50 juta. Besar atau kecil? Ya kecil ya besar, betul kan? Besar kan? Enak mana? Modal 30 juta sampai 50 juta atau enggak usah modal? Itu yang saya kepinginkan. Jangan pakai modal. Modalnya dari mana? Ngolah pupuk ini. Pupuk beli atau enggak tuh Bapak Ibu? Seandainya Bapak Ibu beli drum lah, harga 50.000, beli dapat 2, ikhlas enggak? 50.000 itu modal atau bukan? Anggap aja. Anggap aja tempat sampah kan? Tetap beli kan? Telur Bapak Ibu beli atau tidak? Ibu-ibu ini telur beli enggak? Coba dirapel dulu lah, saya beli telur untuk 6 bulan, saya lupakan ayam deh. Habis gitu dari makan limbah rumah tangga, ayam bilang utangmu belum lunas loh ya. Store telur terus nih. Sampai lunas utangnya dulu deh. Anggaplah modal 500.000 untuk beli ayam. Kalau 500.000 harga telur anggap aja 2.000 hingga 3.000, berarti cuma butuh 150 telur. Anggap aja butuh 2 bulan 3 bulan lunas deh ayam. Ayam balik modal kan? Sebenarnya itu bukan modal. Toh habis gitu ayamnya diperes terus ini telur terus ya. Nah, tapi saya minta tolong, kalau sudah cukup, kita sudah punya penghasilan harian dari 300 meter ini. Syukur-syukur sampai di 1.500 Bapak Ibu. Ini adalah sekolah basic. Saya minta tolong, selesaikan sampai 1.500 setahun. Apa yang dibangun ketika kita bangun itu? Ketika kita punya sampai 3 kali 3, 300 meter, 1.500. Ini adalah basic, ini 1 tahun. Harus lunas, harus lulus. 1.500 itu cuma butuh ayam 100 induk. Ada kambing 3 ekor lah. Sudah. Ini goalnya untuk 1 tahun. Kalau enggak, kalau ada ngulang ya 2 tahun lah. Goalnya di sini. Apa yang paling sulit? Ini produksi kita kan? Ini produksi. Pasarnya di mana? Tetangga. Satu RT-nya Bapak Ibu berapa orang? 70 lah. 70 orang ini adalah maksimal dari 1.500. 70 keluarga ya. Maksimal. Dan percayalah Bapak Ibu, jadi marketing terberat adalah ketika menjual ke tetangga. Pasti cuman minta. Tapi enggak apa-apa. Minta itu maksimal 2 bulan kok. 3 bulan lah. Kalau dia tahu itu pekerjaan kita, biarpun tetangganya Bapak Ibu punya toko, betul ya? Bapak Ibu minta atau beli? Kenapa kok beli? Karena dia juga kulaan beli kan ya. Sama, ketika Bapak Ibu nekuni ini, Bapak Ibu harus membuat pasar. Pasar terbaik adalah RT kita. Loh Pak, kalau mereka tidak mau beli, tawari saja. Terus yang kedua, Bapak Ibu belajar menjadi marketing yang baik. Ketika kita sudah belajar jadi marketing Bapak Ibu, ini Bapak Ibu sedang menjual bukan jual sayur. Yang Bapak Ibu jual adalah dirinya Bapak Ibu. Trust, kepercayaan. Kita buat sayur terbaik. Kita buat telur terbaik. Kita buat ayam terbaik. Untuk siapa? Tetangga kita.
Sampai akhirnya mereka nomor satu beli karena malu, sungkan, paham maksud saya ya? Atau beli karena kasihan. Tapi yang terakhir, beli karena kebutuhan. Semua produk saya Bapak Ibu diantri. Kalau beli produk saya, daftar. Inden. Masuk daftar tunggu. Beli telur aja masuk daftar tunggu. Fair. Saya sedang ngadopsi satu kota di Ponorogo. Mulai dari zero, mulai dari kosong. Saya mulai merintis pasar. 7 bulan kita jatuh bangun. Tidak ada yang beli. Ya ada sedikit sekali. Yang tidak laku kita olah jadi set PT. Nanti Bapak Ibu kenapa kita harus membuat set PT, kenapa kita harus membuat pupuk di situ konsepnya. Semakin tidak laku, semakin kita jual mahal. Begitu sudah jalan 4 bulan, 5 bulan Bapak Ibu, pasar sudah permanen. Kita cuma sediakan 4 hektar khusus untuk melayani satu kota. Kurang atau lebih? Pasti kurang. 4 hektar pertama Bapak Ibu percayalah, jualan loh tidak bisa. Sampai namanya Facebook, sampai namanya WA itu terus promosi. Ya laku sih, tapi separuh tidak laku, separuh tidak laku, separuh tidak laku. Yang tidak laku kita olah jadi set PT. Nanti kita akan belajar cara membuat set PT dan semuanya. Setelah itu Bapak Ibu, setelah jalan yang ke-6, pasar sudah terbentuk pasar permanen. Begitu masuk bulan ke-6 Bapak Ibu, produksi kita sudah tidak cukup lagi. Yang datang sekarang rumah sakit, hotel. Mana sayurnya? Tidak ada. Nah dari sana akhirnya karena kita sudah punya pelanggan tetap, minta maaf Bapak Ibu. Sampai sak pohonnya dibeli. Bukan tebas Pak, cabai nih. Cabai kita produksi tidak cukup, sak polybagnya dibawa pulang. Terong, sayur begitu. Mereka buat istilah namanya kulkas hidup. Jadi sekarang kita diproduksi di lahan kita, sudah tidak bisa melayani panen. Ngejar buat media, semua kita pakai sawah palsu. Jadi kita buat polybag itu. Alasannya mereka begini, saya beli cabai cuma sedikit Pak, malu. Saya beli pohonnya aja, ini juga cukup untuk setahun. Betul atau tidak? Itu ngerintis pasar. Dari telur Bapak Ibu, sekarang kita batasi, boleh beli telur maksimal 10. Satu keluarga. Terus yang masuk sekarang rumah sakit, Pak kebutuhan kita segini, anak-anak bilang saya tunggu Pak Bayu di ACC atau enggak gitu. Saya bilang mampu enggak kerjakan, kalau enggak mampu jangan dilayani. Kerjakan semampu mungkin, semaksimal mungkin kita bisa bekerja. Sekarang saya balik di sini. Ketika Bapak Ibu membuat market keluarga dan itu tetangga, berani enggak Bapak Ibu berbohong ke mereka? Dan dalam bisnis kejujuran adalah nomor 1. Kita kembali ke konsep tawakal, niat, ibadah. Apa ibadah kita? Setiap orang yang beli sayur kita sedang sehatkan mereka. Setiap kita menjual itu amal kita. Kita bisa jual mahal enggak kira-kira? Bisa. Tapi kenapa kita jual murah? Kita enggak usah ngomong ke mereka. Saya jual murah, aslinya harga seadanya 10.000, kita jual cuma 7.000 atau 6.000, 4.000-nya aman. Yang tahu siapa? Gusti Allah. Dan itulah amal. Terus yang berikutnya Bapak Ibu, enggak usah molok-molok deh, 70 orang, belanja sehari ibu-ibu minta maaf, beli sayur 5.000 itu banyak atau sedikit? Cukup enggak kira-kira? Yang anggap aja setiap hari 5.000, cukup ya? Cukup kan? 5.000 kalau kali 70 Bapak Ibu ketemu berapa? Seandainya lah modalnya 150.000, Bapak Ibu terima 200 saja per hari. 1 bulan sudah berapa?
Cukup enggak untuk hidup? Pertanyaannya satu, kerjanya di mana? Kalau ada orang tanya, Pak, Bu, kerjanya di mana? Saya di rumah. Ngapain? Nyangkul. Bertani. Pelanggannya berapa? Cuman 1 RT. Seringkali kita itu selalu berpikir, kalau saya kerja harus keluar. Betul atau tidak? Buang pikiran itu jauh-jauh. Kalau keluar, Bapak Ibu bayar kos, transport, anak istri tidak ketungguin. Betul enggak? Enak mana kerja di rumah sambil ngajari anak-anak? Goal kita di sini apa? Kalau seandainya Bapak Ibu nih suami istri, ada anak 2 di sini, kalau kerjaannya bapaknya begini Bapak Ibu, apa yang mereka lihat? Mereka kira-kira mau enggak jadi petani ke depan? Mereka tahu enggak prosesnya tiap hari? Itu akan mengajar, mengubah generasi ke depan. Saya tunjukkan Bapak Ibu. Saya dulu, anak saya yang ketiga ya, nomor 3. Ketika dulu di TK, saya ini pekerjaan saya kan tukang mikir, konseptor. Ketika anak saya ditanya sama gurunya Bapak Ibu, saya kaget. Papamu kerjanya apa? Nggak kerja, papa itu cuma duduk-duduk merintah orang pelunga-pelungu, bayangkan. Ngeri nggak kira-kira? Karena kerjaan saya cuma duduk di depan komputer dan mikir. Terus yang kedua, saya kan cuma merintah-merintah anak buah, betul ya? Jadi ketika lihat begitu, anak kita sedang terkonsep pikirannya tentang siapa kita. Kalau sekarang anak saya bangga, saya dikatakan, apa pekerjaanmu? Petani. Wah, keren saya. Walaupun tidak pernah nyangkul. Bapak Ibu saya minta tolong, bangun keluarganya masing-masing. Loh Pak, jualan segitu itu susah. Ya susah Bapak Ibu, jualan asuransi itu lebih susah. Betul atau tidak kira-kira? Oh tidak ada barangnya, cuma jualan janji, tidak ada bisa dimakan, tidak bisa dirasakan. Kalau ini kan jualannya bisa dibuktikan enggak? Buktikan. Jangan percaya omongan saya, buktikan. Ketika Bapak Ibu punya sayur organik, masak, rasakan. Beda enggak? Dan yang kedua, ketika Bapak Ibu bisa mengedukasi masyarakat seperti ini, butuh waktu, pasti. Saya katakan tadi, 6 bulan. Butuh waktunya. Isinya apa 6 bulan itu? Hinaan. Cemoohan. Orang kok enggak serius kalau kerja, kan gitu kan? Padahal yang ngomong gitu anaknya juga nganggur di rumah. Saya minta tolong, jadilah contoh. Ini sampai 1.005. Setelah 1.005 lunas Bapak Ibu, selesai 1 tahun. Saya minta tolong. Ini dunianya sudah beda. Kalau ini hanya dunia pengusaha kecil untuk keluarga. Tetapi kalau sudah lulus di sini, masuk di dunia entrepreneur. Ini namanya pengusaha. Kalau pengusaha mainnya investasi. Kalau orang tidak bisa investasi, tidak akan bisa jadi orang sukses. Dan di sini dibutuhkan kepemimpinan. Kalau ini saya tidak target semua orang. Orang yang punya bakat jadi pemimpin, orang yang bisa mempengaruhi orang yang bisa mengajak orang lain, bisa di level ini. Tapi kalau orang cuma untuk diri sendiri, untuk sendiri terus, hanya di level ini ke atas. Karena itu perlu kembangkan diri dengan cara belajar. Nah, di entrepreneurship ini dan kita membuat pengusaha ini Bapak Ibu, di sini semua sudah main investasi. Main harus berhitung. Siapa yang kemarin yang kepengen jadi miliarder dari 10 ekor ayam? Semua. Enggak kelamaan 3 tahun jadi miliarder. Setahun ya. Saya jadi sekarang sebelum pelihara ayam, Bapak Ibu kan butuh pakan kan? Pasti atau tidak? Karena jangan pernah pelihara ayam kalau tidak punya pakan. Nanti ayamnya makan Bapak Ibu.
Sudah pernah dipatok ayam belum? Dompetnya masuknya. Dompetnya tekor terus untuk beli pakan. Lama-lama asetnya. Nah, karena itu kita harus merubah konsep. Di dalam bisnis ini adalah investasi. Investasi itu apa? Investasi itu menghabiskan uang atau mendapatkan uang? Investasi itu Bapak Ibu, kita tidur pun dia berkembang. Itu investasi. Bukan saham loh ya, saya tidak ngajari orang main saham. Saya ngajari buat bank sendiri-sendiri di rumah. Bank ayam, bank jagung, bank kambing, bank sapi. Apa sih yang dimaksud investasi? Satu bisa menjadi dua. Itu aja rumusnya. Berkembang. Kalau kita tidak bisa investasi, jangan mikir untuk bisa jadi miliarder. Ada orang yang komplain di YouTube saya itu. Loh, kebutuhan yang lain-lain. Gimana Pak, kalau ayam cuma diinvestasikan? Berarti kan dia bukan murid saya. Paham maksud saya? Wong saya ngajari sebelum investasi itu cari penghasilan dulu kok. Paham di sini? Karena itu pentingnya ini sekolah lulus dulu, baru main di sini. Terus mainnya di mana dong Pak kalau begini? Bapak Ibu pelihara ayam 10 plus 1, ini hanya mainan. Tapi saya minta tolong, ini investasi. Ini seperti benih. Bapak Ibu tahu benih? Benih yang paling kecil, Bapak Ibu anggap aja benih sawi deh. Masuk ke tanah, benihnya sama pohonnya besar mana? Tahu benih jati? Pohon buah jati itu sebesar jempol ini aja kan? Ini keluar 3 biji loh. Ketika masuk ke tanah, ini jadi pohon. Pohonnya besar atau kecil? Besar. Investasi itu sama. Buat yang paling kecil dan tidak bisa lebih kecil lagi. Kalau seandainya Pak saya tidak bisa 10, ya 2 dong. Jangan 1 ya, tidak akan berkembang loh ya. Tidak bisa kawin dia. Kalau 2 kan 1 pasang. Kayak ceritanya Nabi Nuh itu loh Bapak Ibu. Ngumpulkan pasang-pasangan gitu. Terus dari ini adalah investasi terkecil. Kalau kambing berapa Pak? 1. Apa? Bukan. 1 itu sekolah. Dibesarkan, dijual. Nanti saya akan jelaskan bertahap. Sekarang kita ngitung ayam dulu deh. Karena kemarin saya dengar cerita tertarik gara-gara ayam 10 ekor plus 1 jadi miliarder 3 tahun. 10 ekor ayam plus 1 Bapak Ibu itu anggaplah keluarganya Bapak Ibu di rumah. Tolong, kalau ada tamu di rumah kasih 2 piring deh. Pagi 1, sore 1. Kalau tidak punya limbah rumah tangga. Anggap aja tamu di rumah untuk belajar. Tapi minta maaf, ini benih awal. Tidak boleh menambah benih lagi. Cukup 10 plus 1 saja. Biarkan ini berkembang. Karena apa Bapak Ibu? 10 plus 1 pakan tidak beli. Ini dari rumahnya Bapak Ibu cukup. Terus yang kedua, ketika dia beranak sekali saja, seandainya telurnya 10, beranaknya anggap aja sekitar 6 atau 8. Nah, ini sudah 80. Sekali beranak itu loh. Betul atau tidak kira-kira? Seandainya kita mau fair Pak, cara saya begini. Ayam kampung itu 1 bulan telurnya cuma 10 butir. Kenapa saya pilih ayam kampung Bapak Ibu? Tidak ada alasan Bapak Ibu tidak bisa beli ayam. Karena di kampungnya masing-masing ada ayam, betul ya? Nah, seandainya 1 bulan telur 10 deh. Saya buat paling jelek. Ambil 5 untuk dimasak. Pilih yang bentuknya tidak sempurna, bulat atau lonjong. Terus yang bentuknya bagus, sempurna, oval, ini ditetaskan. Sehingga yang ditetaskan hanya 5 biji. Kan tidak semua netes nih. Anggap aja jadi 4 ya. Ini aja. Dan 4 ini tolong teruskan. Ini di rumahnya masing-masing ada mesin tetas, apa ada listrik enggak ini? Bisa buat mesin tetas ya. Beli yang kecil aja deh. Supaya belajar menetaskan. Itu artinya membuat kehidupan. Nah, dari 4 Bapak Ibu berarti tiap bulan kita punya anakan ayam berapa? 40.
40 kan. Setiap bulan punya 40. Ini sebagai investasi. Ini adalah investasi. Kalau Bapak Ibu jualnya ke tetangga, kalau Bapak Ibu lebih mau jadi pemimpin yang betul-betul dihargai dan mencetak sejarah di daerah itu, jadilah pemulung. Waktu ngirim sayur, Bu, Pak, sampahnya ada enggak? Gitu ya. Ada apa, Pak? Saya butuh sampahnya yang organik. Nanti kalau dikasih kertas, oh enggak, saya butuh sampah yang Bapak Ibu buang. Saya bantu buangkan. Buangkan kemana? Ke ayam. Bapak Ibu kata tetangga gimana kira-kira? Bukan stres, Pak. Tetanggaku ini betul-betul miskin sekali. Sampah saja sampai minta. Dan dia masuk kamar sambil senang menghina kita. Betul enggak kira-kira? Tapi minta maaf. Bapak Ibu olah sampahnya, kasihkan ke sini. Seandainya lah kita buat, berarti untuk mencapai, ini kan perbandingan 50% nih. Ada jantan 20, betina 20, betul ya? Kalau target kita 1 tahun jadi 100, berarti butuh berapa bulan? 5 bulan kan? Sudah, cukup di 100. 5 bulan nanti jadikan induk semua yang betina, yang jantan sisakan 10 begitu saja, produksi telur. Jadi kalau seandainya nanti punya induk 100 Bapak Ibu, kalau kali 10 berapa 1 bulan telurnya? 1000 kan? Nah, 1000 ini Bapak Ibu sama konsepnya, 50% ditetaskan. Yang dijual berarti berapa? Nah, tetangga yang Bapak Ibu mintai sampah tadi, jual telurnya ke tetangga. Berarti kalau 500 dibagi 70 berarti berapa satu keluarga, 1 bulan? 7. Kok sedikit sekali telurnya cuma 7? Iya, ayamnya cuma 100. Kurang atau enggak 1 bulan dikasih 7 satu keluarga? Apa kata mereka? Bisnis ayam kok enggak niat gitu? Betul atau tidak? Bilang, enggak punya tanah, Pak. Terus habis gitu tetangganya, itu loh, tanahnya itu loh boleh. Saya mau pelihara ayam, Pak. Nanti gimana? Ya enggak apa-apa, kan untuk warga. Siapa yang melindungi kita? Warga. Untuk siapa? Warga. Kalau mau jadi terkenal Bapak Ibu, ini caranya. Jadi pemulung yang bisa memberi berkah dan manfaat bagi keluarga. Semua satu warga. Setuju atau tidak di sini? Setuju. Terus yang kedua, yang 500 ditetaskan. Anggap aja jadi 400. 400 setiap bulan Bapak Ibu. Kalau dibagi 7 ketemu berapa? Anggap aja 6 lah ya. Nah, saya minta tolong. Warga itu sekarang hobi makan ayam atau tidak Bapak Ibu? Sekarang ini tahu sama ayam itu loh ternyata lebih mahal tahu. Jadi kalau seandainya 1 minggu keluarganya Bapak Ibu makan ayam 1 gitu cukup enggak? 1 minggu cuma makan 1 ekor. Kurang. Jadi ini dibatasi. 1 keluarga 1 bulan cuma 6 ekor. Kurang atau lebih kira-kira? Kurang. Saya minta tolong. Sampahnya dari mereka, mereka sendiri dititipkan di ayam, setelah jadi ayam, mereka yang beli ayamnya. Keren enggak kira-kira? Sekarang saya hitungkan sedikit deh. Kalau 400 kali 40.000 saja sudah berapa Bapak Ibu? Percayalah saya. Telurnya ada 500 kali 3.000 ketemu berapa Bapak Ibu? 1,5 betul ya? Berarti Bapak Ibu punya pendapatan dari ayam saja sudah 17. Yang buang sampah tadi, yang ngolok-ngolok Bapak Ibu percayalah gajinya tidak sampai segini. Nanti iri mereka. Ini tetanggaku ini ngumpulkan sampah aja bisa kaya. Ngutuyul. Jangan takut, jadilah berkah. Toyolnya siapa? Ya mereka itu yang beri sampah.
Paham maksud saya di sini? Sekarang kan begini, Pak, kalau sudah ayam segini kan tidak cukup, Pak. Kalau cuma sampah saja, betul atau tidak? Berarti butuh namanya jagung. Saya minta maaf Bapak Ibu. Kalau jadi ayam jadi miliarder, kalau cuma penghasilan segini kan masih lama kan? Nunggu 2 tahun lagi kan? Sekarang saya tunjukkan, bukan dari apa kita bisa jadi miliarder, tapi dari apa yang ada. Saya ulangi, dari apa yang ada. Kalau sudah butuhnya pakan ini sekian 400 ekor, 400 ekor itu anggap aja kali 4 kilo dah jagungnya. Berarti butuh pakan berapa ton? Ya, 1.600 ya. 1.600 per bulan. Berarti kalau 3 bulan butuh berapa? Umurnya jagung 3 bulan? 4,8 ton. Anggap aja 1 hektar. Saya minta maaf, jangan tanam jagung mulai dari 1 hektar. Ketika sudah mulai 10 ekor, tolong belajarlah tanam jagung. Bapak Ibu sudah dengarkan YouTube kami yang berkata menjadi bupati dengan modal 1 kilo jagung? Sudah pernah dengar? Kenapa kita tanam jagung? Jagung yang saya pilih Bapak Ibu jagung Madura. Tolong Mas, 1 orang Mas ambilkan benih jagung Mas. Di atas ya. 1 tongkol yang paling kecil, yang tanggung kecil. Jagung Madura. Jangan yang besar ya, yang kecil aja. Kenapa saya pilih jagung Madura Bapak Ibu? Jagung Madura itu adalah jagung terjelek di Indonesia. Terjelek. Tingginya semampai. Semeter tidak, buahnya sebesar jempol kaki. Kadang-kadang sebesar jempol tangan. Jelek atau bagus? Kalau Bapak Ibu nanam itu terus bilang saya pernah belajar di PSM, diajari Pak Bayu tanam jagung, terus jagungnya keluar gitu, apa kata tetangga? Ngapain sekolah, betul atau tidak? Orang niat. Kenapa saya harus selalu cari yang terjelek, terendah, terburuk? Supaya tidak ada lagi yang lebih buruk. Paham maksud saya? Kalau yang paling buruk aja bisa berhasil, apalagi yang bisa lebih bagus, jauh lebih berhasil. Kalau sudah paling nadir, paling rendah Bapak Ibu, mau jatuh kemana lagi? Paham maksud saya? Soalnya kita sudah tidak pakai modal. Kemarin ada ketua UMKM Banyuwangi Bapak Ibu, ketemu saya berdua. Dia dapat orderan dari perusahaan pakan, minta 2.000 ton per bulan. Terus saya bilang, Pak saya mau tanam jagung 2.000 ton per bulan. Terus saya tanya, punya modal enggak? Ada modal sekitar 5M. Tak hitungkan ya. Butuh 2.000 ton Bapak Ibu. Ini kan 2.000 ton, betul ya? Kalau jagung keluar rata-rata 5 ton, berarti butuh lahan berapa luas? ...400 hektar. 1 hektar itu modalnya jagung Bapak Ibu bisa 10 juta. Itu modal belum sampai panen. Kalau sampai panen, kalau menurut buku catatan semua itu 20 juta. Kalau sama sewa lahan. Berarti modalnya berapa? Sudah, yang paling kecil aja. Oh ini, oke. Ada jagung lebih kecil dari ini? Sudah. Ini ada yang nemu yang paling kecil kan barang antik ini. Betul atau tidak Bapak Ibu? Kecil itu mungil. Sudah, saya mau tanya, buat jagung kayak gini gampang atau mudah? Ngawur aja kan bisa kan? Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu tanam jagung yang dibutuhkan apanya? Bijinya. Dulu tanam berapa ini? Pasti 1? Tumbuh segini kan? Jadi kalau seandainya 1 jadi 100, boleh tidak saya katakan 1 kilo juga bisa jadi 100 kilo? Karena dari jumlah bijinya 1 jadi berapa? Betul ya? Ayo kita demo sama-sama. Ada jagung semungil ini.
Ini buatnya susah loh. Betul ya? Kira-kira dapat berapa biji? Pak, boleh saya minta tolong, Pak? Bapak pipil ya di sini ya. Nanti ditumpuk 10 gitu, Pak. Nah, saya kembali ke sini. Kalau 20 juta kali 400 hektar Bapak Ibu, berapa kira-kira uangnya? Dipipil, Pak, 10 gitu. Berapa M Bapak Ibu modalnya? 8 M. Terus saya tanya, uang 5 juta, uang 5 miliar itu uangnya siapa, Pak? Dari BRI, Pak. Jadi uang pinjaman. Iya. Terus Bapak pasti tidak berhasil jagungnya? Ya belum tentu. Terus saya tanya, enak mana? Modal 5 miliar, 8 miliar atau modal 10.000? Dia protes Bapak Ibu ke saya. Ngawur aja, mau tanam jagung 2.000 hektar modal 10.000. Betul atau tidak Bapak Ibu? Saya minta maaf, ini hanya konsep. Ini hanya mindset yang harus kita rubah. Kita buktikan dulu nanti sama-sama ya. Modal 10.000 itu 1 kilo jagung. Loh Pak, modal 1 kilo jagung loh cuma cukup itu 200 meter paling. Loh, kan 1 hektar kalau tidak ada 200 meter kan tidak jangkep Bapak Ibu. Betul atau tidak? Kita seringkali kepingin besar atau kecil? Tapi percayalah, rumah yang paling besar itu loh Bapak Ibu, tukangnya dulu masang batu bata itu satu-satu Bapak Ibu. Saya belum pernah lihat tukang itu bata langsung masang 10 itu belum pernah Bapak Ibu. 1 atau 10 masangnya? 1 ditempel, 1 ditempel, 1 ditempel itu jadi rumah besar. Kan tergantung, besar itu karena apa? Waktu kan. Kalau setiap hari masang sampai 2 tahun ya 1 lapangan selesai. Waktu. Saya minta tolong, sabar di sini. Musuhnya manusia itu ambisi Bapak Ibu. Emosi. Karena itu saya kembali ke kata tani, tawakal, niat ibadah. Di dalam pertanian rem kita ini pakem. Pakem itu apa? Nahan keinginan. Sudah selesai Pak? Ada berapa Pak? Bentar, santai Pak, santai. Bukan ujian kok. 112. 102. 100 bisa ya? Berarti kalau seandainya saya katakan di sini 1 kilo jagung Bapak Ibu menghasilkan 100, boleh enggak? Buat lebih kecil dari itu tadi susah atau enggak kira-kira? Susah. Sudah. Jadi pikiran kita ringan enggak kalau target kita kecil? Ringan. Bapak Ibu kepengen target besar, seandainya kepengen jagung yang sebesar tangan sama jagung yang sebesar itu mikirnya ringan mana? Tapi cuman kuat telinganya saja loh ya. Dihina, diolok. Nah besok kalau sudah panen ajak berhitung. Ayo Pak main dakon Pak. Kita hitung jagungnya berapa. Baru teori masukkan. Kalau pertama jangan dilawan. Dengarkan aja anjing menggonggong kafilah berlalu. 1 jadi 100. Saya minta tolong. Ketika tanam jagung ada yang besar ada yang kecil. Betul atau tidak? Pilih yang besar-besar. Jangan dipanen dulu maksudnya. Yang kecil-kecil habiskan semua. Yang besar tinggalkan. Dijadikan bibit. Mudah-mudahan anaknya besok lebih besar daripada ini. Anggaplah yang kita buat bibit 10%. Berarti bibit di sini kita tanam berapa berarti? 10 kilo. Ini bulan pertama. Anggap aja usianya ini tidak sampai 2 bulan lebih sedikit. Anggap aja 3 bulan. Berarti bulan keempat. 10 kilo kalau kali 100 menghasilkan berapa? 1000. Ini juga sama, ini jadi 100. Ini jadi 10.000. Ini 1000. Ini 100.000. Ini 10.000. Ini ketemu berapa? 1000 ton. 1000 ton kita investasikan lagi. 100 ton yang kita tabur. Keluar 10.000 ton.
Loh, tenang. Lahannya punyanya Allah, Pak. Berarti 1, 4, 7, 10, 13, 16. Berapa tahun? 1,5 tahun kurang sedikit. Betul? Oke. Sekarang kita hitung. Kalau di 1.000 ton aja kali harga 5.000. Ketemu berapa di sini Bapak Ibu? Modalnya berapa? Salah atau benar? Seandainya kita kerjasama sama orang dibagi 2, ketemu berapa? Kerja apa yang 3 bulan dapat gaji 2,5 M? Nanam jagung. Sip. Mantap Bapak. Karena kita berhitung jagung. Bapak Ibu tahu enggak? Hitungannya gampang. Kenapa saya sebut kalau mau jadi bupati? Karena apa? Kalau mentalnya bukan pemimpin enggak bisa. Karena apa? Tanahnya butuh luas. Betul atau tidak? Siapa di sini yang pernah tanam jagung? Fair, ada enggak tanam jagung? Pernah Pak? Berapa luas Pak minta maaf? 4 kali berarti 320 meter. Dapat hasil atau tidak Pak? Oh masih belum panen. Baik. Yang lain Bapak Ibu ada yang pernah tanam jagung? Pernah Pak? Luas berapa Pak? 300 meter. Sudah panen Pak? Ya sudah pernah. Oh sudah. Berhasil atau tidak Pak? Hasilnya itu hanya 4 kintal. 300 meter 4 kintal. Oh itu sudah luar biasa itu. Bagus sekali berarti jagungnya. Tapi dihitung nyocok Pak dengan biayanya Pak? Tidak nyocok Pak ya? Ya sudah. Kalau tidak nyocok begini Bapak Ibu. Hari ini petani-petani itu banyak yang rugi. Bisa tanam tidak untung hasilnya. Betul atau tidak? Supaya untung berarti apa yang harus dihilangkan? Biayanya. Nah, sekarang saya tunjukkan. Yang membuat jagung ini biayanya banyak sampai habis 20 juta Bapak Ibu. Karena beli bibit, beli pupuk, tenaga kerja, tenaga panen, dan sewa lahan. Supaya ini semua tetap untung, jalan satu-satunya satu, ini semua harus dihapus. Pasti untung enggak kalau itu dihapus? Pasti untung. Karena itu yang saya ajarkan dengan konsep pertanian syariah. Petani itu kan selalu takut mengeluarkan uang. Betul atau tidak? Jadi tolong yang mengeluarkan uang itu Bapak Ibu saja. Bibit, pupuk, panen. Ini Bapak Ibu biayanya di Bapak Ibu. Petani hanya lahan, tenaga. Sudah. Selama ini petani sudah mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga tidak? Pasti kan? Kadang-kadang uang yang dikeluarkan aja loh belum balik. Betul atau betul? Apalagi tenaganya, betul atau tidak? Karena itu konsep yang kita tawarkan begini. Seandainya 1 hektar keluar 5 ton, 2,5 ton punya petani, 2,5 ton punya Bapak. Betul enggak? Berarti yang diterima petani ini keuntungan atau modal? Murni keuntungan. Yang Bapak Ibu yang dikurangi dengan biaya ini. Tapi bibitnya beli atau punya sendiri? Pupuk punya sendiri atau beli? Panen saja yang punya Bapak Ibu harus bayar orang. Tolong ya Bapak Ibu yang manen. Kalau yang manen petani tidak masuk. Karena pulang ke rumahnya petani. Paham maksud saya? Waktu panen Bapak Ibu yang manen setelah ditimbang bagi 2. Kalau yang manen petani tidak datang ke Bapak Ibu, hilang. Paham ya di sini ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan mandiri. Petani pasti untung, karena yang dia terima adalah sudah 100% hasil. Nah, seandainya sampai lahan yang bisa kita tanam itu sampai menghasilkan 10.000 ton.
Berarti kalau kali 5.000 berapa Bapak Ibu? 50 miliar. Punyanya Bapak Ibu 25, punyanya petani 25 M. Sudah. Terus yang kedua, petani bahagia enggak pasti untung? Bahagia. Dan pasti dipilih jadi bupati Bapak Ibu. Kenapa? Takut enggak dikasih bibit, takut enggak dikasih pupuk. Betul atau betul? Terus bibitnya dari mana? Tanam sendiri. Apa goal saya membuat ini? Saya minta maaf. Nanti materi Bapak Ibu kita akan ajarkan juga. Disinilah saya kepingin menciptakan profesor-profesor di tiap-tiap desa. Bapak Ibu akan masuk ke satu era namanya pembuatan bibit unggul. Jadi mulai membuat rekayasa bibit. Nanti kita ajari, nanti sore ya. Oke. Terus yang kedua, Bapak Ibu akhirnya gara-gara cuma mau pelihara ayam yang butuh pakan 1 ton lebih tadi, akhirnya Bapak Ibu punya batang jagung enggak di sini? Batang jagungnya untuk apa? Pakan sapi. Keluarnya pupuk, akhirnya punya pabrik pupuk. Ini terpaksa. Sekarang enggak mau berubah haluan, enggak kepengen jadi miliarder dari jagung. Ini bonusnya banyak, minimal jadi kepala desa deh, enggak usah dipilih. Rakyat yang maksa harus jadi kepala desa. Kalau satu desa bisa produksi jagung seperti ini Bapak Ibu, kira-kira harga jagung murah atau mahal nanti? Murah. Kalau seandainya harga jagung sampai 3.000, saya mohon maaf, sudah murah sekali atau tidak? Petani konvensional bisa enggak buat harga 3.000? Wong harga 4.000 aja rugi, apalagi harga 3.000. Tetapi kalau kita dengan cara ini masih untung enggak petani? Masih. Bapak Ibu masih untung enggak? Masih. Tujuan apa? Kalau semua orang buat jagung dengan harga murah, tidak ada cara lain, ekspor. Kalau Pak Presiden kepengen dolar harga 5.000, jawabannya hanya satu, kita tidak boleh impor, kita harus ekspor. Banyak orang komplain, loh Pak kalau semua tanam jagung nanti harganya murah, memang goal kita adalah murah. Supaya apa Bapak Ibu? Indonesia jadi negara yang kuat. Siapa yang kalah? Petani-petani yang konvensional. Supaya mereka bisa berhasil, Bapak Ibu tolong dampingi mereka. Ajari mereka. Supaya tahu caranya. Petani bukan dikuasai oleh penjudi. Tapi petani dikuasai oleh orang-orang alim ulama. Tahu alim ulama itu menguasai satu bidang ya. Kalau al-ulama, semua bidang. Ciptakan al-ulama di tempatnya Bapak Ibu. Kalau cuma gara-gara tanam jagung, enggak pinter jagung dok loh ini. Bisa pinter jagung, bisa pinter pupuk, bisa pinter ayam, bisa pinter sapi. Apalagi pengembangan, nanti malam kita akan tambahkan materinya. Oke Bapak Ibu, kita makan siang dulu ya. Nah, saya senang lihat wajah-wajah yang semangat luar biasa. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.